Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan beserta sahabat-sahabat saya. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Tuhan ada dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan sapaan seorang sahabat. Setiap orang memiliki tanggung jawab, baik secara personal di hadapan Tuhan maupun secara komunal. Dengan pertanggungan jawab kepada Tuhan yang harus dinyatakan kepada sesama. Sayangnya ibu bapak saudari-saudara, ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Misalnya kemalasan, kegagalan di masa lalu, pengalaman kehilangan, tidak adanya dukungan, serta ini yang paling berbahaya. Terlalu nyaman dengan situasi yang sudah biasa. Kalau kita berpikir wis biasane ngene wae dan seterusnya. Sesuatu yang baru itu pasti tidak mudah untuk dihadapi atau dijalani. Karena namanya saja baru, apalagi tentang situasi yang baru, terhadap sesuatu yang baru, pasti akan berbeda. Karena bertolak belakang dengan biasane ngene itu tadi. Yang biasanya tidak dilakukan tetapi tiba-tiba harus dilakukan. Apalagi yang baru ini, ibu bapak saudara-saudara, itu menimbulkan tanggung jawab yang baru. Tentu tidak mudah. Setelah minggu lalu kita bicara tentang kedisiplinan. Hari ini kita akan menggumuli tanggung jawab. Dan mari kita mendasari pergumulan ini dengan bacaan Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-9. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sebelah saya. Hari ini kita berbicara dan membaca tentang Yosua yang menerima tanggung jawab baru dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, bagaimana tidak? Setelah Musa meninggal, ia pun seolah-olah diinterupsi dari kebiasaannya yang lama. Diinterupsi dari rutinitas yang sebelumnya. Sebagai seseorang yang sehari-hari membantu pelayanan Musa, tiba-tiba Yosua dipakai Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan sebagai pengganti Musa. Yang dulu kalau dalam bayangan saya sebagai asisten, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi yang utama menggantikan Musa. Ia harus maju sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas umat Israel. Yosua mengerti betul karakter orang-orang Israel yang tegar tengkuk, mudah bersungut-sungut dan sulit mempercayai kuasa Tuhan saat ada masalah. Sekalipun kalau dicatat dalam sejarahnya, Allah selalu memberikan mujizat kepada orang Israel. Tapi seringkali juga orang-orang Israel itu tidak mau mendengarkan Tuhan. Karena inilah Yosua merasa tanggung jawab yang diembannya itu sangat tidak mudah. Walaupun Yosua merasa apa yang diembannya itu berat, tetapi Tuhan mengerti bahwa tanggung jawab baru itu memang tidak mudah bagi Yosua. Sehingga ada kalimat-kalimat di Yosua pasal 1, khususnya yang kita baca, ayat 1 sampai dengan ayat 9. 3 kali Tuhan itu mengulang kalimat peneguhan bagi Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kalimat ini menjadi poin krusial dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Soal tanggung jawab yang berat. Di masa Yosua memberikan peneguhan, Allah memberikan peneguhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kuatkanlah dan teguhkanlah ini diartikan dengan kalimat yang bagi saya lebih mudah untuk diterima. Engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Jadi dalam pemahaman saya, ibu bapak saudari-saudara, Yosua mengemban tanggung jawab baru yang berat itu. Dia diteguhkan oleh Tuhan dengan kata-kata, engkau
sungguh-sungguh yakin dan berani. Dalam pemahaman saya, saat Yosua ditunjuk untuk menerima tanggung jawab baru ini, walaupun tidak mudah, namun ia diminta untuk yakin dan berani menghadapi semuanya. Karena apa? Selanjutnya di ayat 9 yang tadi kita baca, terjemahan Bahasa Indonesia masa kini menuliskan, karena Tuhan Allah mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru, Tuhan tetap menyertai Yosua. Ia menguatkan dan meneguhkannya. Saat ini, ibu bapak, saudari-saudara, kita juga menerima tanggung jawab yang baru, bukan? Dalam hal hidup masa kini. Apa sih yang Tuhan percayakan kepada kita? Apa sih tanggung jawab baru yang ada di kita saat ini? Beberapa bulan, sudah 3 bulan menghadapi virus COVID-19. Sudah 3 bulan kita berjuang bersama dari rumah untuk tidak beribadah, untuk tidak bersekutu. Kita bersama-sama berjuang, dan sebentar lagi saat ini kita akan menerima tanggung jawab yang baru dalam perjuangan itu. Belajar sesuatu yang baru, atau bahasanya pemerintah, new normal. Khususnya dalam beribadah, dalam kondisi pandemi. Pandemi yang belum berakhir itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk tetap menjaga diri dan sesama. Saya katakan di depan tadi bahwa sesuatu yang baru, tanggung jawab yang baru, itu pasti akan membutuhkan proses belajar yang tidak mudah. Hal yang baru apa yang harus kita siapkan untuk beribadah dalam situasi pandemi ini? Kita diharuskan untuk saling menjaga saat beribadah. Ora kena kaya dhisik, tidak bisa seperti dulu. Harus saling lebih menjaga satu dengan yang lain. Contohnya, memakai masker ketika beribadah, dari rumah, saat beribadah, sampai pulang. Membawa hand sanitizer sendiri dari rumah. Mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah. Menjaga jarak satu dengan yang lain di dalam maupun di luar. Jangan sampai di dalam kita menjaga jarak, di luar kita cipika-cipiku kayak dulu. Boten. New normal, tanggung jawab baru, saling menjaga. Dengan tidak bersalaman satu dengan yang lain. Tidak cipika-cipiki satu dengan yang lain. Mengaturkan persembahan yang disiapkan dari rumah dengan amplop dan diserahkan sebelum beribadah di depan gedung gereja. Ini hal baru, bukan? Yang kita dulu tidak membayangkan akan terjadi. Tanggung jawab baru di masa pandemi ini. Loh, kok masih pandemi toh? Ya memang ini masih pandemi. Belum selesai. Kasusnya semakin hari juga semakin tambah. Walaupun kita bersyukur yang sembuh juga bertambah. Tetapi new normal ini digagas dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Di setiap kehidupan kita semua. Dan kita pun akan memulai kehidupan beribadah kita dengan sesuatu yang baru. Kuncinya dalam mengembangkan tanggung jawab baru ini adalah belajar dan berani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaca dari kisah Yosua yang sekelumit tadi kita renungkan bersama. Mari kita bersama-sama belajar berani menerima tanggung jawab baru yang Tuhan berikan. Di masa adaptasi ini, di masa baru, tanggung jawab yang baru untuk saling menjaga dan saling mengasihi. Bukan sebagai beban yang memberatkan, melainkan sebagai respon atas anugerah Tuhan. Wah, anugerah kok pandemi. Yang terjadi sekarang begitu. Dan kita mencoba mengimani itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Mari berani menerima tanggung jawab baru. Sebab kita tahu Tuhan pasti menguatkan dan meneguhkan kita.
seberat apapun kelihatannya di depan nanti, tugas kita saat ini, kita tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Dan sebagai penutup perjumpaan kita, ada sebuah pujian yang akan Bapak Ibu saksikan dalam video setelah ini. Semoga kasih Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibu, bapak, saudari-saudara dimanapun sahabat-sahabat dan Bapak Ibu saudara berada. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang,